Halo, apa kabar Kakamawan, Kakamawati? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Pokoknya kita sih selalu berharap yang penting sehat. Urusan rezeki itu, urusan uang itu mengikuti. Yang penting sehat. Kalau kita sehat pasti sehat. Utang rasa dipikir, yang penting disaur. Oke, kita kembali ketemu di podcast Kagama Bicara bersama saya Anang Batas dan saya nggak perlu menjelaskan lagi karena Kagama Bicara ya ini adalah saatnya para alumni yang menyampaikan atau kita kulik lah perjalanan kehidupan dan penghidupannya, artinya sejak dari proses menuju kuliah sampai akhirnya menuju aktivitas sekarang. Dan ini mudah-mudahan menjadi media komunikasi, media silaturahmi, media berinteraksi, media curhat, sambat sebut. Pokoknya tetap sambat, jangan sampai semangat. Tetaplah hidup meski tidak berguna. Nah, tetaplah hidup meski tidak berguna. Kali ini saya ketemu Bapak Komandan kita Dan Arif Nur Cahyo atau Dan Yoyo. Wangun ya, terkesima aku sih kayak mbiyen zaman mahasiswa MC. Ya, beliau sekarang adalah posisinya ada seorang singsotis yang tidak perlu membuka mulut. Iya, karena gigi tengahnya sudah kosong sehingga dia singsot tanpa harus buka sudah keluar dengan sendirinya. Iya. Ini ya. Kan perlambang loh Mas. Perlambang apa? Sudah tua itu harus kehilangan taring dan taring yang di gigi kita pindahkan di hati. Woi, filosofis banget. Kandani. Gajah Mada rumah kita. Okay. Itu hashtagnya beliau. Sehat Dan? Alhamdulillah puji Tuhan Mas, pengestuni-pun. Sana sehat? Alhamdulillah saya selalu harus berusaha sehat meskipun jujur baru saja minum obat. Jadi waras loh? Waras, otaknya waras, tapi secara fisik waras. Jujur karena hari ini podcast saya tadi malam tuh memaksakan diri meminum obat yang ada hubungannya dengan mata kuliah jurusan kuliah saya. Apa kuwi? Antropurinol. Asam urat. Rada serius letua rada tenanan gitu. Ya, seperti yang Danjo ini kan kebetulan di kampus juga sehingga kostumnya pun ini kostum bekerjanya Danjo. Kombinasi lah. Iya, UGM PK4L Arif Nur Cahyo, tapi di dalamnya buka Dan. Loh, gambarnya narsis. Danjo, belakangnya adalah Semar. Artinya apa? Mesem nang kamar. Karo bojone kok ya. Iya, semaput ning marem. Nah. Ya, meskipun banyak yang sudah tahu Danjo, tapi saya harus adil dong dengan teman-teman yang lain bahwa kita akan mulai perjalanan beliau di sejak zaman kuliah. Kan Danjo kuliah di Fakultas Psikologi. Nggih. Spesifikasinya kuliahnya ono spesifikasi atau? Waktu itu masih umum Mas, karena kan program lama ya. Dulu S1 itu otomatis langsung menjadi profesi. Kalau sekarang kan S1 baru sarjana ambil profesi 2 tahun. Oh, kalau dulu bisa langsung. Sekarang harus proses kan karyanya. Gelarnya DRS. DRS bukan SPSI. Yang dulu. Dulu ya. Ada sarjana muda juga kan. BA, Betawi asli. DRS disurung saja. Di rumah saja. Rawan. Sekarang agak menjaga ya mungkin ada perubahan menjaga sedikit pencitraan. Iyalah. Karena proses sebentar lagi akan dilaluinya, tapi nanti bocorannya nanti. Nah, seperti kebetulan kemarin kan saya sempat podcast yang saya sendiri Jani Begidi itu ngobrol bersama Danjo. Jadi saya agak nggak mengulangi, tapi sedikit mereview bahwa Danjo ternyata cita-cita di Fakultas Psikologi itu tidak ada sebelumnya ya Dan. Bahkan terjebak sampai di kuliah pun, tapi perlu diulang nggak apa-apa Ding. Dan kenapa milih psikologi? Ya itu tadi sebenarnya karena terjebak. Dulu saya milihnya kan yo sakjane nggak podcast sing lama kan sudah, tapi nggak apa-apa. Podcast itu, di sini enggak kan? Iya maaf. Iya. Jadi dulu itu saya pengennya di arkeologi. Ya. Karena saya memang memiliki keminatan tentang itu. Kemudian di dalam strategi saya karena saya ngrumangsani wong sing pas-pasan gitu ya. Lalu saya mengambil psikologi yang saat itu paling tinggi. Pilihan pertama, pilihan keduanya arkeologi.
kan ngrumangsani nek bodoh gitu loh. Jebule ketompo. Memang positioning psikologi sama Arkeo dulu tinggi Iya, mana? tinggi psikologi. Mohon maaf ya Mas Aryo, tapi maksud saya memang saya tuh aku tidak senani menyong barang gitu. Lah iya, kenapa nggak pilihan satu arkeologi kalau niatnya masuk arkeologi? Itu yang saya memang ya namanya saya baru tahu setelah jadi psikolog gitu ya. Masa remaja itu kan dewasa awal gitu, kanak-kanak akhir. Jadi dianggap bocah ki blegere wis tuwa, dianggap tua belum punya kemandirian. Nah, saya tidak pede, lalu saya mengambil posisi itu. Jadi saya sebenarnya pinter tapi saya tidak merasa kalau diri saya itu pinter. Itu enggak bahasa sederhana ngono, Mas. Berarti gawe kaos anyar, Oh, Tom. Rapatio bodoh ning kagama meneh. Gitu. Enggak. Ya itu, lalu saya mengambil posisi itu lalu diterima betul di psikologi sehingga saya jadi bingung psikologi ki apa toh. Jadi kalau boleh jujur dulu kan 2 tahun pertama itu kan masa-masa kritis ya IPR sekian. Nah, saya baru bisa menikmati, baru bisa kuliah dalam tanda petik kuliah benar itu ya masuk semester 3 itu. baru merasa kuliah Ya, benar. masuk kelas kuliah itu ora dong betul psikologi dan lumayan lama saya beradaptasi dan mungkin kalau boleh jujur teman-teman juga tahu lah saya termasuk orang yang dipal ora bakal lulus lah karena waktu itu kan seleksi alam lumayan tinggi di psikologi itu ya sekitar 30-40%. Ya sebenarnya kan ketidaktahuan psikologi atau ketidaktahuan waktu itu merasa tidak tahu kan tadinya. Justru kan akhirnya mau belajar. Ya, kalau orang sudah semester pertama rumangsa ngerti ya metu wae. langsung Ngopo kuliah. Langsung profesor. Profesor Timbul. Nah, saya kan waktu itu kan yang menjadi idola saya kan Prof Timbul gitu loh. Dia pengen tadi arkeolog. Kenapa Prof Timbul? Saya itu pengen seperti beliau. Wes. Tapi masalahnya beliau lebih duluan pengen seperti saya. Jadi biarkan itu menjadi impian saja. Nah, di tengah jalan Danjo ini kalau cerita kemarin mendapatkan dipaksa untuk mengisi formulir untuk beasiswa dari apa dan yang dari Mabes Abri Hankam lah tepatnya. Hankam untuk menjadi itu maksudnya wajib militer atau apa? Ya waktu itu tidak tahu. Waktu itu saya ingat betul bahwa yang mengisikan formulir saya itu waktu itu Pak almarhum Profesor Suwartiman ya, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan waktu itu. Jadi mbangane ming ora cetha nginap-nginep kampus durung karuan lulus. Wis tak kei beasiswa kira-kira. Dengan yang nyeleksi beliau sama Pak Asmati Alsa. Saya ingat betul. Jadi wis iki gue dijipuk karena beasiswanya cukup menarik gitu. Sebulan 125.000. SPP 40.500. Oh iya, per bulan loh, 1 semester. Kemudian beasiswa super smart kalau nggak salah 18.000 per selisihnya keren. Kenapa nggak waktu itu mencoba melobi untuk udahlah saya mending beasiswa selamanya. Ngono ya. Jadi kan untuk terus kuliah terus. Walah ya itu. Nek enggak ra nampa beasiswa aku ya ra lulus tak akoni itu. Kenapa aku nggak cari beasiswa ya biar lulus ya dulu. Nah, ya itu. Dan karena sing ngoprak-oprak sudah bukan pacar atau orang tua lagi, sing ngoprak-oprak PM, tentara. Jadi kan tiap semester bikin laporan ke lewat Danrem ke Panglima Abri waktu itu. Jadi wis ndagel lah. Ya, tapi ini kan low profile-nya Danjo ya ketika tadi bilang mbangane orang ngopo-ngopo mending di kon ngisi formulir sama Prof siapa Suwartiman. Almarhum ya, Suwartiman. Artinya saya yakin ada sudut pandang beliau yang justru melihat potensi Danjo ke situ. Nggak mungkin lah wong kasarane mbangun orang ngopo-ngopo terus ngisi kan itu bisa mempermalukan kalau bener gitu. Bisa jadi tapi di sisi lain juga mungkin karena pada saat itu saya kan di dalam batas ambang termasuk ya kalau boleh jujur termasuk orang-orang yang dipal bakal lulus. Ketok ngomong iki dadi karena kokean dolane kuliah sak pelune titip mahasiswa nanti kadang-kadang ke pengajaran kalau mau ujian tuh ben 75%. Saya masih ingat tuh almarhum Pak Usep sama Mas Murdiono itu masih ada, itu penyelamat kami untuk melengkapi absen akhirnya udah dicarikan orang sing bler gitu kira-kira. Iya, tapi kan nggak mungkin tiba-tiba kalau orang yang dalam tanda petik nggak punya potensi kok diarahkan untuk beasiswa itu kan taruhannya terlalu besar. Harus kita akui mungkin ya. Jadi talent scouting atau kemampuan psikolog senior itu kan punya kemampuan assessment yang baik ya. Mungkin almarhum Pak Suwartiman, kemudian Pak Asmati Alsa melihat hal itu terus mendorong saya menjadi itu. Ya, akhirnya Danjo menjadi
polisi. Seorang polisi. Putar otak lihat situasi. Polisi pol-polane ngapusi. Aja didit ya. Ben wae ngomong wis pensiun. Wis pensiun. Kita disium. Ya, tapi konon ceritanya kan belum merasa menikmati menjadi polisi waktu masuk ke institusi itu kan. Nah, kalau bahasa kami kadang-kadang melihat Danjo itu polisi aneh. Maksudnya polisi aneh itu sempat di benak kita melihat Danjo itu seorang polisi yang dalam tanda petik sengit dengan beberapa perlakuan polisi. Bener nggak? Ya, itu kan bagian dari berproses. Dinamika perjalanan. Gitu. Dan dalam rangka mencari jati diri. Gitu, kayaknya kan ngono. Ya kenapa nggak ke Semarang aja? Maksudnya? Nah, katanya mencari jati diri. Oh, gitu. Di sana gede banget itu malah jadi stadion. Iya. Seneng setan lah ini podcast serius bang gitu loh. Ora serius. Oh jadi engko ndak di ono sing protes song keagamaan Faidah ono sing protes. Oh iya. Serius sih keagamaan. Akhirnya menjalani karir sebagai polisi tetapi beberapa kali mengundurkan diri dan tidak diterima gitu kan. Balik lagi ke yang tadi, kalau kemarin kan di podcast saya kan sudut pandangnya adalah yang kayak tadi lah berbeda bahwa Danjo merasa ditolong segala macam. Kalau saya justru melihat kenapa misalnya mengundurkan diri nggak diterima karena potensi Danjo gitu loh. Ya biar bisa mewarnai mungkin maksudnya gitu dan mungkin juga yang melarang juga wis kuwi nek metu ya ora bakal oleh gawean gitu. Ya, kan itu sudut itu. Sudut itu kalau saya enggak pasti akan melihat bahwa ada keseimbangan yang perlu ada di Danjo gitu loh. Karena nggak mungkin misalnya nek misalnya Danjo memang nyobai tenan ya mengundurkan diri, aku lagi saiki ya mbok wingi-wingi. Ya itu mungkin, tapi saya lebih melihat itu sebagai sebuah apa ya? Ya semesta berbicara lah. Ketika wis kayane kan ngono. Ketika saya juga mungkin karena saat itu dipertemukan dengan orang-orang yang istimewa yang menurut Mas Anang bisa membaca itu. Tapi kalau mungkin ketemu wong-wong sing nyebai ya wes malahan ya rano kowe iki aku seneng gitu kan kira-kira tapi aku butuh kowe lu dan gitu butuh kowe dap ya kira-kira begitu. Jadi saya melihat itu karena sempat ada yang ini terucap secara langsung oleh seorang waktu itu Jenderal Bintang 2, kowe iso ora gawe surat selain surat pengunduran diri sampai karena rupanya beliau ngikuti saya juga. Tapi apa mungkin pikir saya protes pengen punya jabatan ini itu, wah jabatan gue penak banget ya kalau ngomong masalah jabatan ya. Saya seorang psikolog yang direkrut di lingkungan kepolisian kemudian masuk di lingkungan sumber daya manusia. Bagiannya leksi bu. Iya, kuncine nang Danjo Bung. Kasarnya gitu kalau kita ngomong masalah jabatan sangat enak. Apalagi ngomong duniawi ya. Iya bukan ya itu ya duit ki ya nomor 6 kanggo kan gitu. Siji dengan 5 Pancasila. Jadi artinya bahwa butuh tapi kalau ketika bisa menolak kenapa tidak? Betul. Nah itu kembali lagi hati nurani itu kan yang penting. Dalam tanda petik seperti yang kemarin disampaikan Danjo bahwa jiwa polisi itu akhirnya bukan hanya di dalam simbol luar. Tapi nek bahasamu taklek. Sudah saya telan karena saya terlalu bodoh memaknai itu secara sungguh-sungguh, kemudian bahasa psikologinya saya internalisasi. Kemudian saya mencoba menjadi itu. Jadi menjadi unik Mas. Saya menjadi seorang psikolog polisi dan polisi psikolog sehingga saya punya 2 kode etik. Kode etik sebagai perwira polisi dan kode etik sebagai profesi psikolog. Nah, ketika saya di tengah-tengah teman-teman psikolog, saya berusaha menjadi polisi yang baik. Di tengah-tengah polisi saya berusaha menjadi psikolog yang baik. Jadi kan ya bajigur yang karepe ngono, tapi kan ngerti dhewe hakikat dari polisi iki melayani, hakikat dari psikolog juga melayani, batur aku bajigur gitu kira-kira gitu. Ya ini yang menjadi kasihan ya jujur kalau boleh jujur ya orang-orang dekat. Itu mungkin istri saya, anak saya itu paling mangan batin itu, tekanan batin. Enak dadi kancane ya, timbang dadi bojone ya. Curhate ngono kira-kira anak-anakku ya ngono. Enak dadi anak kancane bapak timbang kira-kira. Apalagi istrinya Danjo, Mbak Ami itu kan psikologi juga ya. Dibahas, ini ngebahas iki kagama Bung, tutup masalah domestik. Karena kan kagama juga.
Jadi besok kita akan undang istri-istri dari Kagama yang juga Kagama untuk membuat acara sambat istri. Karena dia menghamili sesama mahasiswi. Iya. Kok sesama mahasiswi? Mahasiswa yang menghamili mahasiswi. Iya. Luar biasa. Maksudnya iki bahane mbok serius sithik iki opo? Podcast itu kan sesuatu yang ilmiah kan, ini Kagama ya. Di saat kondisi yang semua serius, kenapa kita nggak membuat keseimbangan? Oh, bayanganku ya aku mau dipanggil podcast aku lalu sinau lah. Jujur. Gue pertanyaannya angel ra ya, kira-kira tentang apa nih masalah ngulik masalah pribadi kan jenenge masuli gudik, Bung. Ya udahlah ya, kan gini, ngomong yang lain aja lah gitu. Kami tidak butuh pertanyaan yang sulit, yang angel. Ben le angel jawabane. Kan jujur saya gampang kan jawab belum mesti gampang. Aku malah ranyong nek bakal ditakoni masalah pribadi. Ini bukan pribadi ya? Kagama. Oh, Kagama, oke. Sebagai seorang istri yang Kagama juga kan. Oke, dan anaknya juga Kagama. Pancagama. Oke, akhirnya Danyo sampai ke kemarin di tahap pensiun lah, kita potong biar cepat. Masih ada banyak kegelisahan kan gini, seorang polisi yang menjadi kepala PK4L di UGM juga yang dalam tanda petik di alma maternya, apa sih yang dicari sebenarnya? Dan kalau boleh jujur ya, pada saat itu saya di jabatan yang saya ini, kalau boleh atas kebaikan teman-teman, dan saya juga melamar teman-teman Gajah Mada, kemudian saya melamar, dan kemudian kalau kenapa saya di sini, kenapa saya melamar, atau kenapa saya juga di Nembung, kemudian difasilitasi untuk bergabung kan, ya anak-anakku seneng kene kabeh. Ya kita kan jungkir balik itu kan untuk keluarga. Kalau keluarga sudah ke Jogja, ya saatnya pulang menurut saya kan gitu. Sehingga ya saya melakukan itu. Tapi kalau di sisi lain mungkin pada saat itu kan kita bicara karir ya. Karir dalam artian mungkin dianggap puncak-puncaknya ya. Tapi malah nekat gitu. Nekat itu banyak teman-teman yang kaget, masa sih gue dalam ini kok malah milih ini, malah milih. Bagi saya itu bukan kalau secara panggilan pribadi saya tanggung jawab sebagai keluarga. Ketika keluarga saya bergabung, anak-anak saya lebih duluan berangkat ke Jogja daripada saya, sehingga saya dan istri mensusul itu. Kemudian kalau di dalam dunia mitos itu dawuh, Bung. Loh ora kan, artinya kan bahwa ada bisikan. Saat itu kan Gajah Mada lagi top-tope gitu kan. Kemudian kan kita dalam dulu itu kejayaan Majapahit Nusantara Raya itu kan ketika patihnya itu Gajah Mada. Pasukannya itu Bayangkara. Nah, sebagai anggota Bayangkara kan harus pulang ke Gajah Mada, Bung. Ada gila. Polisi, psikolog, seniman, ngawur. Muda ADE lah mlebu. Lah iya kan itu kan saya merasa terpanggil Nusantara Raya, atau mungkin Gajah Mada itu menjadi pancer untuk kejayaan Nusantara, dan saya itu tadi saya kan waktu itu patihnya Tribuana Tunggadewi. Terus rektornya OVA. Ada. Mbak, sorry Mbak Prof. Sikut. Tak ada Tribuana Tungga OVA. Nah, saya belum Mbak Rektor. Ya, tapi menurut saya kalau kemarin kan sempat ngobrol bahwa saya nggak akan merendahkan level satpam katakanlah gitu. Toh ketika kita sama-sama bicara dari sudut pandang profesi lalu kemanfaatan. Dan juga ketika di kepolisian kan tidak sampai menjadi Kapolri. Ya mungkin lah. Loh, bukan itu. Ketika menjadi ini di security atau satpam atau PK4 di UGM kan beliau pimpinan. Sama berarti. Anak buah. Nah, berarti jangan-jangan namanya adalah Arif Karnavian. Nah, maksudnya gini. Kita nggak melihat lingkup besar atau kecil, tapi kan bahwa ini ada tanggung jawab besar, apalagi yang disampaikan tadi Gajah Mada ini kan satu institusi yang memang butuh sosok yang bisa istilahnya apa ya, mengamankan dengan baik kan gitu. Ya sebenarnya bukan itu Mas, artinya bahwa saya lebih suka menyikapi bahwa apa ya, perkawinan lintas profesi, perkawinan lintas institusi itu lebih menguji eksistensi kita. Jadi begini. Saya sebagai psikolog di lingkungan polisi
ya akan diuji kepsikologan saya. Ya, ya. Saya sebagai polisi di lingkungan psikolog akan diuji kepolisian. Sama ketika pada saat itu teman-teman Gajah Mada ini nek nang podo-podo kagamane percuma, tapi akan lebih teruji ketika dia berada di lingkungan yang bukan lulusan UGM. Iya. Profesi psikologi akan lebih bermanfaat atau lebih teruji ketika di luar psikologi. Psikologi dengan ekonomi jadilah psikologi industri, psikologi dengan polisi jadilah psikologi forensik misalnya. Nah, ini bagi saya menjadi itu. Nah, ketika kemudian saya kembali ke sini saya ingin menguji tentang itu. Gitu loh. Jadi sejauh mana sih profesi psikolog yang pernah di lingkungan kepolisian kemudian kembali ke rumahnya dalam tanda petik. Ke rumahnya dan di bidang yang hampir sama ya. Ya, di bidang yang hampir sama, hanya kemudian bagaimana ternyata dulu itu yang namanya satpam itu adalah, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, menjadi warga negara kelas 3 lalu kemudian bagaimana membesarkan, bagaimana kemudian saya berinteraksi dengan teman-teman, lalu ya apa sih dan kita kan cuma satpam, selalu mengatakan cuma. Ya kata-kata cuma itu saya paling Bu, satpam itu top, saya bilang gitu. Sampean berbahagialah lulus SMA jadi satpam. Aku udah di polisi 35 tahun lagi so jadi satpam. Wah, itu terang langsung bajingan aku dan itu bahasa mereka. Nah, enggak, saya itu cuma mau menghebatkan kalian gitu. Gajah Mada rano kowe rubuh gitu loh. Artinya kantor yang 24 jam tapi kamu tetap harus bekerja sebagai akar gitu. Lalu termasuk di dalam mensupport anak-anaknya. Ini harus saya sampaikan. Jadi saya di awal-awal, saya kan sudah hampir 6 tahun ya. Awal-awal saya berinteraksi dengan teman-teman itu anak satpam, mohon maaf sekali lagi, lulus satpam ya wis paene dadi opo to? Lulus STM atau mohon maaf, lulus sekolah menengah rampung. Saya sampai sekolah yang Gajah Mada. Mosok iso. Nah, itu yang kemudian kita bicara. Mereka ternyata saya bisa membayangkan mereka puluhan tahun di sini berinteraksi di tidak membayangkan bahwa anaknya bisa gitu. Jadi tapi akhirnya nyatanya mereka banyak sekarang, kalau boleh jujur ada beberapa gitu sekitar ya. Jadi itu kan banyak faktor ya, maksudnya banyak faktor. Jadi bukan karena mereka tapi sebenarnya mereka sendiri yang membatasi cara berpikir. Iya, makanya kan saya bagaimana begitu diterima bukan karena saya, ya karena anakmu hebat. Ya, berarti kan gini, ada proses yang ketika mereka dalam tanda petik membatasi atau merendahkan dirinya sendiri karena merasa tidak mungkin. Itu sebenarnya tadi yang mau saya ajukan pertanyaan antara psikologi dengan kepolisian dengan psikologi dengan PK4L atau satpam, artinya akhirnya kan itu kepakai juga bahwa untuk membesarkan perasaan para satpam yang anak buahnya dan bagaimana aku yakin jangan sampai orang mungkin anak satpam kuliah nang UGM. Lho kok ora mungkin, mlebu UGM kowe mboncengke anakmu luwih gampang kok. Iya. Tapi memang unik kok dilema dan karena karena kemudian mungkin karena kebetulan saya juga ya kita pernah barengan di gelanggang waktu aktivitas di mahasiswa, bagaimana kita dengan satu saat itu kan lumayan berjarak. Saya cairkan. Mas. Jadi mereka menganggap bahwa ya ini tuh ya tugas tidak bisa membedakan tugas pokok dan pokoknya tugas. Artinya tugas pokok kan kita bicara job desk-nya. Kalau pokoknya tugas kan menggugurkan kewajibannya teko jam 6 mulai jam jam 9. Nah itu lalu saya mengatakan coba deloken kayak teman-teman mahasiswa itu. Jadi bagaimana melihat sosok mahasiswa sebagai aset. Bayangke nek kowe duwe wong tuwa lalu sekolah nang sing dienggo sapa? Lalu saya mengajak dia untuk berperan menjadi orang tuanya supaya ora sia-sia. Nah, ini yang bagi saya lumayan efektif ya. Jadi ketika mereka ya mohon maaf tadinya menjaga demo sekarang menemani. Konsepnya itu ngancani. Jadi wes ya persuasif apalagi ini sesuai dengan kebijakan Mas Arisito wis pokoke karo adik-adik sing soft. Siap Mas. Ya itu bagi saya. Dan itu malah lebih mengena kan. Lebih mengena. Daripada berjarak. Betul. Dan dalam beberapa kasus memang teman-teman kami, anggota kami itu malah punya sahabat ya, teman-teman adik-adik mahasiswa karena pernah ketemu di dalam peristiwa. Artinya kan ini juga saya juga harus menyampaikan kepada teman-teman bahwa di Gajah Mada kan punya beberapa satgas, itu beberapa anggotanya kan adalah anggota kami satgas kekerasan seksual, kesehatan mental ini, dan yang urusan selalu anggota saya sampai detik ini ada beberapa yang memaintain relasi itu. Bagi saya ini menjadi bagian dari terapi kolektif. Anggotaku keren, saya bilang gitu. Teman-teman saya bisa menjadi psikolog jalanan misalnya kan itu bahasa saya. Jadi menjadi terapi internal, maksudnya terapi si teman-teman dari satpam sendiri maupun terapi keluar. Betul, kan? Dia lalu punya relasi yang tadinya itu berjarak atau melihat sebagai objek, lalu dia bisa menginspirasi anaknya, mbok iso nang. Nah, itu bagi saya udah
kegembiraan tersendiri gitu. Dan saya melihat juga karena dibesarkan hatinya bahwa profesi yang selama ini dianggap satpam itu dalam tanda petik sepele, akhirnya mereka berani menunjukkan eksistensinya. Ya, bahkan ada yang nyun sewu, si siapa yang nyanyi itu, Septian, ya dia punya. Itu menurut saya keren. Dan saya lebih bangga ketika beliau itu justru menunjukkan kesatpamannya. Jalan Tua ya, dia penyanyi, rekaman, bikin YouTube ya. Iya, jadi satpam itu memang pekerjaan, tetapi kan apakah ketika bekerja menjadi satpam itu tidak boleh berkarir di bidang lain? Ya. Bahkan ketika ngomong yang tadi itu, anaknya akhirnya dalam tanda petik terpenjara oleh label kan selama ini. Gitu. Iya, dan bapaknya sendiri yang kemudian seolah-olah menutup. Iya, karena ya aku tahu diri lah loh, jangan gitu loh, tahu diri ya tahu Sumedang loh enak. Tapi itu juga bukan karena saya, tapi karena saya juga nakal, seneng dolan, saya juga menemukan. Artinya saya berangkat dari menemukan. Menemukan itu artinya bahwa dari sekian 270 dan kemudian kalau dengan fakultas itu 500 anggota SKK atau Satpam atau K5L sekarang itu, saya sok dolan lalu ketemu dari ada dua yang ternyata sudah melakukan itu, hanya tidak dikomunikasikan. Ada anak seorang anggota Satpam di teknologi pertanian itu jadi dosen di perguruan tinggi di Jawa Timur, tapi lulusan sini dan sekarang sedang S3 di Inggris. Nah itu yang saya pakai itu. Kemudian ada anggota saya langsung yang sekarang menjadi dosen di Universitas Andalas. Itu yang saya pakai. Tadinya jangan diceritakan, beliau yang takut riak, tapi justru bagi saya perlu yang menginspirasi yang lainnya gitu loh. Iya, karena kan ada sudut pandang ya, mungkin ada sebagian yang melihat sudut pandangnya itu riak, tapi kan lah nek ora diceritake ya gimana itu terinformasi. Lalu habis itu memang kemudian mensupport anggota yang lain untuk berani mengkuliahkan. Tadinya meneng-meneng wae. Ada namanya Pak Yanto di TP dan Mas Teguh Tuparman yang makanya kan saya jadi membayangkan, misalnya tadi disampaikan Danyo, ada yang anaknya menjadi dosen. Saya membayangkan lagi kalau semoga nanti ada anaknya Satpam UGM menjadi dosen UGM. Iya, ini keren. Bahkan sampai menjadi rektor UGM, tapi bapaknya masih bekerja satpam. Wow, itu peristiwa yang luar biasa. Dan itu akan sangat mungkin. Ya kan? Ya kan kalau masa tugas itu kan ada batasan usia, ada batasan pensiun, juga mungkin. Ya berarti jadi satpamnya dari kanak-kanak. Atau tiba-tiba jangan-jangan setelah nonton ini Bu Ova lalu mencari bapak angkat yang satpam. Oh itu berarti anakku rektor. Sesuai ide liar. Ya tapi itu sesuatu yang menurut saya akhirnya dalam tanda petik satpam itu tidak hanya bertugas seperti yang selama ini, tapi dia juga membuat kehidupan di kampus juga lebih menurut saya lebih berwarna gitu. Berwarna. Ya itu yang saya bersyukur di situ, karena memang saya melihat kedekatan teman-teman dengan adik-adik mahasiswa, kemudian bagaimana adik-adik mahasiswa punya relasi yang tanpa batas, berani meminjam, berani ini dan lain sebagainya, itu kan keren bagi saya, udah bukan siapa-siapa lagi gitu. Ya itu penting, itu keberanian itu. Oke, tapi saya yang mau tanyakan ke tentang kesatpaman, apakah yang terjadi sekarang itu memang sesuai harapan Danyo sudah ketemu ketika bukan mengarahkan, tetapi bahwa eksistensi satpam harus diakui misalnya gitu. Kalau sebenarnya kalau kita ngomong pengakuan kan tidak bisa mengharuskan. Jadi saya mencoba mendefinisikan, mengkonkretkan sebuah definisi. Kita terlalu mudah mengatakan profesional, dan seterusnya. Tapi sebenarnya kalau secara teori kan ada 3 syarat utama bahwa orang dikatakan profesional apabila dia memang expert dan teruji, artinya mengalami pendidikan, punya kemudian syarat yang kedua adalah responsibility, dia punya tanggung jawab, dia punya kode etik. Ya, seorang kasarnya nih penggugur bayi itu lebih expert daripada dokter kandungan. Ya. Kalau ngomong masalah expert, tapi dia tidak punya tanggung jawab, tidak punya kode etik. Betul. Nah, saya selalu menggunakan asas yang ketiga yang paling sederhana. Apa itu? Asas kolegialitas. Jadi pengakuan profesi itu paling sederhana, ojo ngomong nek aku ki apik. Tapi wong dia sing ngomong ya. Saya matur nuwun kalau Mas Anang misalnya mengapresiasi satpam atau satpam yang bagus, yang ngomong bukan satpam.
mahasiswa, dosen saya satpammu lumayan iso mesem-mesem. Oke, saya terima kasih, itu bagi saya udah itu karena saat itu saya paling susah menjembatani itu. Ini peristiwa nyata Mas Anang. Jadi ketika awal di sini saya bilang, waduh satpamnya kok koyo ngene, wong do komplain, dosen-dosen komplain, mahasiswa komplain, Mas satpam kok ngene. Aku ya mek muni. Nek satpamku pinter jadi dosen, saya tak gojeki tapi sambil anu kan, satpam mau bodoh-bodoh nih, ya aku bilang sama satpam, itu udah mahasiswa sombong-sombong, dosen sombong, mahasiswa harus sombong, saya mengatakan gitu, karena mereka yang membayar kita setiap, saya harus membelalakkan dulu matanya, dosen harus sombong, karena dosen yang, jadi kalian yang harus tahu diri, dosen tidak ada kalian, nah itu yang kemudian, wis ora sangat modal mesem bae. Mesem. Nah, habis itu kan yang terjadi apa ketika ini mesem dan ini memaklumi kebodohannya, ini kemudian ini kan lalu ketemu di tengah. Cair. Nah, itu strategi saja teknik dan montase. Jadi psikologinya enggak. Jadi seperti itu. Jadi saya mengatakan nggojeki mulai tolong dimaklumi nek bodoh nek mesem diajari mesem itu aja. Ini juga kok kamu tuh mesem, kamu harus memaklumi kesombongan mahasiswa karena mereka yang punya duit. Kasarnya gitu. Nanti perkara lain-lain belakangan. Kalau dari Danjo sebagai bagian dari satpam, saya mungkin bisa menerima ketika bicara bahwa oke, satpam bodoh ini. Saya tidak mau melihat dari sudut pandang itu. Tidak ada satu orang pun yang dianggap bodoh ketika itu berkaitan dengan apa aktivitas profesi dia. Lah satpam kalau bodoh ya ra mungkin iso dadi satpam. Logikanya satpam punya tugas A B C D. Nek bodoh ra mungkin iso melaksanakan tugas itu kan. Kan tinggal sudut pandang. Aku protes aku. Itu sebenarnya kan kompetensi, Pak. Jadi kompetensi dan kapasitas intelektual. Saya mau mengatakan kan bahwa secara umum ya, tapi kan di balik itu kan saya juga tidak, itu kan hanya untuk strategi dalam tanda petik. Saya terpaksa maaf bodoh-bodoh kayak gitu. Strategi internal. Tapi tidak boleh memang mengatakan. Dan saya melawan itu karena Pak supaya podcastnya agak hidup aja sih sebenarnya. Tapi enggak ya. Enggak, tapi sejujurnya. Tapi kan loh Mas, satpam unik. Saya lebih suka membahasakannya unik karena kalau boleh jujur itu kan memang apa ya, tidak ada. Cobalah kita survei dimanapun, tidak ada orang yang cita-cita dari satpam. Sumpah. Itu apel pertama saya kumpulkan dari 300 orang. Enggak ada ya? Enggak ada, hanya ada satu yang menjawab bahwa cita-cita itu ada satu cewek, saya namanya Azizah. Saya ingat betul itu. Kok kamu bisa sih? Ya setiap hari saya melihat tetangga saya dari satpam lalu bukan karena orang tuanya. Bukan. Lalu apa yang membuktikan bahwa itu cita-cita kamu? Saya melamar menjadi tukang bensin itu, pom bensin 3 bulan, uangnya untuk pendidikan satpam dan data satpam. Aku langsung tak salah, keren Pak. Loh iya, hanya ada satu. Kalau lainnya ki biasanya daftar tentara, luput daftar polisi, makanya banyak yang satpam loro tentara, loro polisi. Enggak, ini salah satu contoh loh Mbak sama Azizah. Salah satu contoh yang betul. Ini, dia niat menjadi ke situ bahkan cari duit untuk ikut. Loh itu enggak ada bodoh-bodohnya sama sekali, itu cerdasnya luar biasa gitu. Ternyata ada pengecualian ada. Keren itu. Itu saya asem ono ya ternyata ya. Dan tapi unik. Nah, sebelum ke sedikit saya akan berbelok. Ini apakah harapan-harapan kalau saya baca sih tulisan-tulisannya dan tentang kegelisahan itu kan pasti ada. Apakah apa yang dirasakan dengan kampus kita tercinta dan ya, kalau kampus kita tercinta saya bicara secara umum saja karena kan begini. Jadi dalam filosofi orang tua kan selalu mengatakan ya mungkin teori Darwin atau pilihannya manusia atau organisasi atau apapun di dunia itu pilihannya cuma 2. Berubah atau punah. Oke. Jadi artinya bahwa ketika kampus Gadjah Mada menjawab sebuah perubahan itu mungkin bagian dari ketidakmau kepunahan. Tidak mau punah, jadi dia harus menjawab kekinian. Tapi persoalan berikutnya juga berubahnya itu dalam tanda petik ya, tidak sejauh mana dipersiapkan, apakah itu hanya menjawab sesuatu yang kekinian atau juga ada sesuatu yang jangka panjang kan kita nggak ngerti. Itu yang kadang-kadang membuat kekhawatiran karena perubahan itu biasanya menggelinding. Ketika ngomong gelinding, iki ono oyote lho, Bro. Misalnya apakah gelindingan itu masih. Nah, itu yang harus kita pertahankan. Dan ketika bicara tadi itu kita khawatir itu kan sebenarnya justru karena rasa cinta kita. Rasa cinta, gitu. Iya. Takut kalau ternyata ada perubahan yang begitu drastis yang akar-akarnya mulai hilang kan. Ya harusnya juga yuk kita saling kan gitu. Saling. Oke, setuju. Oke, sampai di situ dulu supaya
nanti kita bisa diskusi panjang tentang bagaimana kita bukan menyikapi, tapi rasa kepemilikan kita terhadap kampus tercinta itu, supaya teman-teman yang lain juga ayo bareng-bareng yuk kita pikirkan. Nah, pertanyaan sekarang sedikit karena waktunya terbatas. Seorang polisi, psikolog, seniman, belok ke satpam, tiba-tiba sekarang berada di DIY yang ujung kulon, akan menjadi sesuatu di sana. Kenapa terpikir menjadi calon wakil bupati? Pertanyaan sing ra mutu. Loh, ya mutu nek iki. Itu ide spontan ya. Kalau boleh jujur ide spontan. Artinya ide spontan adalah bahwa saya sudah pensiun, lalu saya mencoba menggunakan hak politik. Oke. Lalu kemudian di sisi lain kan sekarang kan pasca Pilpres itu yang terjadi kan adalah dalam tanda petik alergi politik. Ya, orang sudah apolitis, orang apolitis sudah ini itu dan di sisi lain kita Gajah Mada juga pernah menyuarakan dalam versi yang lain. Iya. Artinya kan ono petisi bulan subur kemudian sebenarnya kan nggak ada masalah kita mau milih siapapun dengan cara apapun. Nah, bagi saya ini cuma mencoba melempar tesis. Gitu. Jadi wani nggak politisi itu menerima pinangan, bukan meminang. Saya kayak melamar, makanya saya melamar, menerima pinangan dari profesional atau akademisi. Iya. Berani nggak sebuah partai politik itu meniadakan politik mahar, misalnya kan? Saya juga pengen tahu aja kok. Iya, ini anti mainstream. Anti mainstream. Tadi saya cuma memanfaatkan hak pilih, kemudian hak politik, bukan hak pilih, hak politik, kemudian ada kesempatan saya mencoba masuk. Itu aja. Nggak ada yang lain. Dan mungkin sisi lain juga akhirnya menjadi tambahan yang tadi itu bahwa ngatasi satpam ini contoh. Gitu kan. Sama sebenarnya ada persoalan yang sangat serius itu bahwa Kulon Progo itu sebenarnya sudah separuh dari NKRI, Mas. Soalnya? Wates, Purworejo, jadi kan Kulon Progo, Mas. Sampai Bandung, Jakarta Kulon Progo sampai Aceh itu. Itu sebenarnya. Berarti tengah iki Progo ya? Lah, itu kan nek mbok menawa aku tadi kan bisa menguasai separuh NKRI. Iya. Dan itu juga bisa mewakili dunia digital. Kok? Ya Kulon GoPro itu kan memang daerah kabupaten provinsi yang neng Kulon Progo. Aku lupa ya, mungkin arep tok singkat beto. Itu bagian dari NKRI karena apa? Negara Kulon Progo Republik Indonesia. Tak kira. Aku dikira negara kepolisian Republik Indonesia. Iya. Polisi aja. Ya, tapi kan ya menurut saya ini penting di dalam saat kondisi meskipun Danjak dulu sempat mau maju menjadi calon wali kota versi independen kan. Meskipun menggo alasan mulai. Dan sekarang di dalam kondisi yang ya terus terang kita pun juga mengakui banyak anak-anak muda atau orang-orang sekarang lah yang apolitis sudah mulai. Berarti kan ada krisis kepercayaan terhadap politik, terhadap partai, terhadap situasi kepada para pemimpin bahkan. Artinya ini justru membuka mata bahwa ya saatnya ada masyarakat umum yang dalam tanda petik perlu untuk ikut gitu loh. Bagi saya justru sebenarnya idealnya itu politik itu kan mempersatukan, bukan memecah belah. Yang terjadi kan kemarin politik kagak mau pecah kok ya goblok men. Saya sampai bilang gitu. Iki lucu gitu loh. Nah, sebenarnya salah satu bentuk tesis yang kami sampaikan tadi itu juga kenapa kan banyak yang bertanya, ngopo wih maju kota kok tidak kota lagi kok sekarang? Enggak. Kalau saya punya badan 4, saya bilang gitu. Saya akan melamar di Sleman, Gunung Kidul, Bantul, Kulon Progo. Loh maksudnya apa, Mas? Supaya Jogja itu supaya berpikir tentang Jogja, Sleman untuk Jogja, Bantul untuk Jogja. Jadi yang terjadi sekarang apa? Sleman seolah-olah Sleman bukan Bantul, bukan. Nah, betul, kita ngomong sampah. Iya. Uncal-uncalan. Kita ngomong sekarang provinsi, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, provinsi DIY menjadi provinsi termiskin do meneng kabeh. Loh, betul. Kita punya ratusan perguruan tinggi, Bro. Kita punya apa yang dilakukan perguruan tinggi terhadap bahkan mungkin ketika bicara antar kabupaten dan kota sendiri kan tadi lempar-lempar. Bahkan ketika permasalahan menjadi permasalahan provinsi seolah-olah bukan bagian dari kabupaten dan kota. Jadi ini saya makanya saya nakal mencari itu adalah cari mungkin dianggap cari perhatian, tapi kalau ngomong konsep, ayo saya mau bicara bahwa nek perlu
nek perlu ki para kandidat dari 4 kabupaten atau 1 dengan kota itu ngumpul. Iya. Mesake provinsi Yogyakarta. Iya, harus didukung bersama. Iya, itu tadi. Jadi bukan masalah menang kalahnya, tapi 5 tahun ke depan untuk Jogjanya bagaimana? Iya, oke, dan thank you luar biasa. Jadi Kayaknya, kita tunggu teman-teman Kagama untuk mendukung. Orang itu pagi angka awal itu dawa banget, Bro. Loh, enggak, untuk mendukung Danjo itu menjadi double job. Satpam dan wakil bupati. Oke, apapun yang dilakukan Danjo, mudah-mudahan ini benar-benar kita bareng-bareng untuk bisa memahami. Matur sembah nuwun. Ya. Oke, karena waktunya. Terima kasih undangannya, Mas. Enggak, saya enggak ngundang. Oh, kita sama-sama diundang Mas Komu. Oke, terima kasih Dan karena waktunya terbatas ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ngobrol lebih banyak lagi, dan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa jangan sampai kita terpecah belah hanya karena kita beda kondisi tertentu. Kita itu hidup dalam jangka yang panjang. Kalau hanya insidentil dipecahkan atau dipisahkan lalu kita terlarut emosi untuk perpecahan semakin lama, ya alangkah naifnya, alangkah istilahnya bahwa kita kalah gitu. Ketika kita bicara Gajah Mada, UGM itu kan dulu yang benar-benar bareng. Ketika kemarin Nyun Sewu terpecah dengan kondisi Pilpres, bahkan ketika Kagama pun seperti itu. Saatnya sekarang kan sudah selesai. Yuk bareng-bareng kita balik lagi, nggak ada itu Kagama A, Kagama B, tapi adalah kita satu kesatuan bareng-bareng untuk membangun Indonesia, terutama untuk bagaimana kita memajukan Gajah Mada, karena bagaimanapun juga kita bagian dari perjalanan menjadi seorang mahasiswa Gajah Mada itu adalah bagian dari perjalanan yang tidak boleh kita lepaskan. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Kagama Bicara berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, aku ngenteni soalnya teman-teman sudah gini mau tepuk tangan, memang sengaja nggak tak closing biar cuman ngambang. Tapi intinya ketemu lagi di podcast Kagama Bicara. Terima kasih, sampai jumpa.